pagi hari ini, mulai awal tangan hingga pada akhirnya, kami akan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kamu dalam hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Biarlah setiap hari kita limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Tinggikan namamu.
Mari kita berkati kita terima berkat firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Katakan Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan Engkau perisaiku. Haleluya.
Itu semua karena Tuhan Yesus yang menopang kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau atas kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Dan kami merindukan setiap kami yang hadir pagi hari ini, baik yang di gereja, baik yang di rumah, kami semua mengalami lawatan dan jamaah Tuhan. Terima kasih Tuhan, nanti kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur pagi hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang hal mendengar dan melakukannya. Kita akan melihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau sudah ketemu saya akan baca demikian bunyi firman Allah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus menyampaikan dalam khotbahnya di atas bukit, Dia mengajarkan tentang prinsip-prinsip kebenaran yang harus dimiliki, yang harus dipunyai oleh setiap anak Tuhan. Yesus menyampaikan di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ternyata ada dua macam orang yang mendengar akan perkataan Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyamakan orang yang mendengar perkataannya itu seperti seorang yang sedang membangun rumah, baik di atas batu maupun di atas pasir. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mendengar perkataan Tuhan melalui firman-Nya itu sangatlah penting. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi mendengar perkataan Tuhan itu tidak harus dari surga saudara tiba-tiba dengar. Seperti halnya pada zaman-zaman dahulu para nabi mendengar suara Tuhan. Kita tahu tidak semudah itu hari-hari ini mengatakan sedikit-sedikit mendengar suara Tuhan. Banyak kali kita tertipu dengan orang-orang yang bicara tanda kutip yang mengatasnamakan aku mendengar suara Tuhan. Saudara, orang kalau berkata aku mendengar suara Tuhan, maka hidupnya betul-betul seperti Kristus. Katakan amin. Banyak kali saya menjumpai orang berkata aku mendengar suara Tuhan, tetapi dia dengan orang itu medit. Tahu bahasa medit? Pelit. Sukanya dengar suara Tuhan. Titik-titik kalau ngomong aku dengar suara Tuhan, tapi lihat orang kesusahan medit. Itu namanya bukan orang yang mendengar suara Tuhan. Kalau dia betul-betul mendengar suara Tuhan, ketika dia melihat orang yang sedang mengalami kesusahan, maka timbul belas kasihan seperti yang Yesus kerjakan. Amin. Nah, setelah dari dalam Tuhan, mendengar perkataan Tuhan yang biasa kita lakukan adalah melalui firman-Nya. Ini yang jelas. Mungkin kita tidak mendengar
Suara Tuhan seperti banyak orang yang mengatakan di YouTube, saya katakan terus terang saja, pendeta mengatakan dengan suara Tuhan, silakan. Ya. Mau ngomong seperti itu, sebab saya punya prinsip, kalau orang betul-betul dengan suara Tuhan harus ada saksinya. Kalau ada saksinya, bisa jadi suara siapa. Tapi bagi saya mendengar perkataan Tuhan itu jauh lebih baik melalui firman. Amin. Melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan tiap-tiap hari, itu jauh lebih baik. Amin, saudaraku. Itu jauh lebih baik. Saudara tidak perlu ngomong sama orang, aku baru saja tadi mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara secara audible dalam hidupku. Tidak perlu ngomong. Kalau saudara betul-betul mendengar suara Tuhan, saya yakin hidup saudara berubah. Itu pasti. Kenapa? Karena Yesus berulang-ulang kali mengatakan, kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3, Matius 13 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berulang-ulang kali mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Setiap kita yang punya telinga, saya katakan, hendaknya mendengar setiap perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Katakan amin. Karena ini sangat penting bagi hidup saya dan saudara. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Yang pertama, karena saat kita mendengar perkataan Tuhan melalui firman-Nya, iman saya dan saudara dibangkitkan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat saudara dengarkan firman, perkataan Tuhan melalui firman Allah yang disampaikan, di situ iman saudara dibangkitkan. Mungkin hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan, kesukaran yang begitu luar biasa. Mungkin sedang menghadapi masalah yang begitu kompleks. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang kedua, dan seterusnya. Tapi pagi hari ini saya katakan, saat engkau dengar firman Allah, imanmu dibangkitkan. Amin. Yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan, kesukaran dalam hidup ini, ketika engkau dengar firman Tuhan yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, imanmu dibangkitkan. Amin. Mungkin kau sedang menghadapi sakit penyakit, bukan hanya dirimu, mungkin keluargamu yang lain sedang menghadapi sakit penyakit. Firman Tuhan datang dalam hidupmu, dan firman Tuhan katakan, oleh bilut-bilut Yesus sakit penyakit disembuhkan, imanmu dibangkitkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jadi lebih baik kita mendengar perkataan Tuhan melalui firman-Nya, bukan melalui seorang pendeta mungkin yang terkenal yang sering berkata Tuhan bicara secara audible dalam hidupnya. Saya tidak anti dengan orang seperti ini, tapi saya lebih setuju mendengar perkataan Tuhan melalui setiap firman yang kita baca, yang kita dengar dan kita renungkan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara punya Alkitab. Mungkin dulu Alkitabnya pakai buku yang tebal, sekarang lewat HP ada Alkitab. Saudara bisa baca, saudara bisa dengar, renungkan. Makanya kalau membaca firman itu perlu suara, tidak dalam hati. Karena saat kau bersuara membacakan firman, firman yang kau dengar itulah yang akan membangkitkan saat iman lemah jadi bangkit, hidup kembali. Satu kali saudara di dalam Tuhan, saya pernah bertugas sebagai pengerja di gereja di daerah Malang Selatan di PPD Iswara. Setiap kali kami berkunjung ke jemaat yang sakit, maka Bapak Gembala kami seringkali tidak langsung mendoakan. Yang dilakukan oleh Bapak Gembala kami adalah di mana dia menyampaikan firman Allah lebih dulu. Ini yang disampaikan kepada yang sakit. Dia beritakan itu firman. Dan setelah itu baru beliau minta minyak, bukan minyak tertentu yang dikhususkan, minyak
yang ada di situ. Minyak, kalau saya sering bilang minyak lengan gitu ya, ditaruh di sebuah lepak kecil. Lalu kita sama-sama menumpang tangan atas minyak itu. Lalu kita berdoa orang yang sakit, dan orang sakit kalau disembuhkan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, setelah pulang dari kunjungan seperti itu, saya mulai bertanya pada gembala saya, oh, kenapa setiap kali kita kunjungan kepada orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, om seringkali menyampaikan firman Tuhan, kenapa tidak langsung didoakan aja? Beliau katakan, siapa tahu orang yang sedang sakit itu sedang lemah imannya, sedang tidak bangkit. Dengan menyampaikan firman Tuhan, imannya dibangkitkan. Maka yang menyembuhkan bukan soal doanya saya, tetapi iman orang itulah yang akhirnya menarik kuasa Tuhan menyembuhkan dirinya. Amin, saudaraku. Penting sekali buat hidup saya dan saudara. Doa dari siapapun itu boleh, tidak harus pendeta. Mungkin dalam keluarga ada suami bisa mendoakan istrinya sedang sakit, suami bisa mendoakan anaknya yang sakit, tidak harus pakai pendeta. Kenapa? Karena ketika engkau doakan orang itu dan engkau menyampaikan firman bagi orang itu, iman orang yang sedang sakit dibangkitkan, maka iman orang itulah yang menarik kuasa Tuhan untuk terjadi dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Karena itu penting sekali kita mendengar perkataan Tuhan oleh firman, supaya iman saudara-saudara semakin dibangkitkan hari demi hari. Ketika saudara baca firman, saudara dengar firman, saudara renungkan firman itu, maka imanmu semakin dibangkitkan. Dan saya percaya kalau iman kita semakin dibangkitkan, iman kita semakin dihidupkan, maka apa yang kita percaya itu yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya dengan kami. Yang kedua, saudara, kenapa kita mesti perlu mendengar firman Tuhan melalui firman, dan itu sangat penting bagi hidup saya dan saudara. Yang kedua, karena saat kita mendengar perkataan Tuhan melalui firman-Nya, hidup kerohanian kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Akan semakin bertumbuh. Dan Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi saudara, kita perlu dengar firman Tuhan dalam hidup kita, karena kita ingin hidup kita ini bertumbuh. Amin. Firman Tuhan digambarkan seperti air susu yang murni. Saudara, anak saya harus minum susu, ya, mulai dari kecil. Ya, kalau kita semua yang punya anak tentu tahu, mulai dari bayi diberi susu supaya mengalami pertumbuhan. Itu tujuannya, bertumbuh. Demikian juga dengan hidup saya dan saudara. Kita perlu firman Allah supaya hidup saya dan saudara, kerohanian saya dan saudara itu makin bertumbuh. Amin, saudara. Bertumbuh. Dan pertumbuhan hidup saya dan saudara tidak hanya melulu akan air susu yang murni. Paulus katakan, kita juga perlu makanan yang keras kalau sudah mengalami pertumbuhan. Terus, saudara, saya tidak mungkin berikan kepada Florencia terus-menerus nanti sampai gede hanya susu saja. Perlu juga diberi makanan yang keras, mulai dari bubur, mulai langsung dari nasi, dan seterusnya, supaya mengalami pertumbuhan. Dan tujuan Tuhan tidak lain adalah supaya hidup saya dan saudara itu mengalami pertumbuhan dari seorang bayi sampai dewasa. Katakan amin. Sampai dewasa. Untuk kita bisa mencapai ke sana, kita perlu firman yang harus selalu kita dengar dalam hidup kita. Seorang anak kalau tidak mau makan, tidak mau minum susu, maka akan mengalami pertumbuhan yang tidak semestinya, tidak sesuai yang diharapkan. Karena itu Tuhan ingin hidup saudara-saudara mengalami pertumbuhan seperti yang Dia harapkan, seperti yang Tuhan harapkan. Itulah menjadi dewasa di dalam Kristus.
Menjadi dewasa di dalam Kristus tidak harus umur saudara boleh tua. Tak, belum tentu umur yang tua itu menunjukkan dia dewasa dalam tua. Belum. Ukuran kedewasaan seseorang tidak diukur dari umurnya, tapi ukuran kedewasaan seseorang diukur dari bagaimana caranya dia bisa bertumbuh. Itulah melalui setiap perkataan firman. Rohani hidup saudara, kedewasaan hidup saudara dalam Kristus akan bertumbuh kalau Bapak Ibu saudara semuanya banyak mendengar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Bertumbuh. Lalu yang ketiga, alasan kenapa kita mesti mendengar firman Tuhan, dan itu sangat penting buat hidup saya dan saudara, karena saat kita mendengar firman Allah, maka hidup kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Yang setuju katakan amin. Bagaimana mungkin saudara berkata mengenal Yesus dengan benar kalau dalam hidup ini saudara tidak pernah baca, saudara tidak pernah mendengar, apalagi merenungkan firman? Mustahil. Orang ngomong aku kenal Tuhan Yesus, tapi dalam hidupnya tidak pernah baca firman, tidak pernah mendengar firman, apalagi merenungkan firman. Itu omong kosong. Karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya firman, mendengarkan firman Tuhan dalam hidup ini. Tidak lain karena Tuhan ingin agar saya dan saudara dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang benar. Katakan amin. Sebagai Tuhan yang benar. Dan kalau kita memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan, saya yang percaya tidak ada satu apapun yang terjadi dalam hidup ini yang bisa membuat engkau takut, yang membuat bisa engkau khawatir. Kenapa? Karena engkau mengenal Tuhanmu dengan benar. Amin. Kenapa banyak orang khawatir? Kenapa banyak orang takut? Karena dia tidak punya pengenalan yang benar kepada siapa dia menyembah. Itu masalahnya. Pagi hari ini kita perlu dengar firman Tuhan, karena itu sangat penting buat hidup saya dan saudara. Membuat hidup saya dan saudara makin mengenal Tuhan. Atau dengan kata lain saya mau gambarkan, mendengar firman Tuhan itu sama dengan mengenal Tuhan dengan benar. Katakan amin. Kita katakan dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas, firman itu adalah Allah sendiri. Tetapi di ayat yang ke-14 Yohanes 1 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang adalah Allah telah menjadi manusia. Menjadi manusia. Jadi Allah itu turun ke dunia menjadi manusia. Kenapa jadi manusia? Karena untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, Allah jadi manusia. Amin, saudara. Apakah Allah bisa jadi yang lain menurut saudara? Bisa. Oh, dia Allah. Allah mau jadi apapun bisa. Dia itu Allah. Kita tidak bisa batasi dengan logika kita. Dia itu Allah. Kalau kita punya pengenalan yang benar tentang siapa Allah kita, saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Katakan amin. Itu. Nah, saudara, mendengar firman Allah tidaklah cukup. Saya katakan, tidaklah cukup. Kita harus menjadi pelaku firman. Yesus katakan amin. Itulah melakukan setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar dan renungkan setiap hari. Itu saudara. Karena itulah Tuhan Yesus memberikan contoh dari pembacaan kita tadi tentang kehidupan dan akibat daripada orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya, dan kehidupan orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya. Saudara, orang yang mendengar firman
dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari, Alkitab katakan orang yang demikian inilah yang akan tetap hidup bertahan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Katakan amin. Orang yang demikian inilah yang sanggup menghadapi setiap keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Orang yang demikian inilah yang sanggup menghadapi setiap badai yang terjadi di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus katakan bahwa saat orang itu melakukan firman Allah dalam kehidupannya, orang itu disamakan seperti seorang yang sedang membangun rumah di atas batu. Itu karena Tuhan disebut membangun rumah di atas dasarnya batu. Sama saudara-saudara, di atas batu bisa saja bicara tentang Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan iman kita. Jadi kalau orang itu membangun hidup kerohaniannya di atas iman kepada Yesus Kristus, orang yang demikian ini bisa bertahan dan selalu hidup dalam kemenangan ketika menghadapi tantangan dalam hidup. Di atas batu di sini juga bisa bicara tentang apa sih? Tentang prinsip-prinsip kebenaran firman yang terus kita dengar, yang terus kita baca, yang terus kita renungkan. Itu menjadi bagian di dalam hidup saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, hanya orang-orang yang punya prinsip kebenaran lah yang imannya tidak akan pernah goyah. Amin. Tetapi kalau orang tidak punya prinsip kebenaran dalam hidupnya, saudara lihat, orang itu mudah digoyahkan oleh setiap keadaan. Kita katakan tadi apa saudara? Ada hujan, banjir, angin. Hujan pasti sesuatu yang kadang-kala diharapkan oleh para petani, tapi juga kadang-kala tidak diharapkan. Karena ketika tiba waktunya mau panen, tiba-tiba hujan yang begitu deras, hasil panennya tiba-tiba terkena banjir, maka dia akan rugi. Tapi hujan juga saat dibutuhkan oleh para petani. Untuk apa? Supaya tanaman ketika dia menanam cepat subur. Sesuatu yang sangat dibutuhkan hujan, tapi juga sesuatu yang tidak mengenakan bagi orang yang mau panen tiba-tiba hujan deras. Dan tempat di mana dia menanam itu banjir semuanya. Dia akan alami kerugian. Banjir yang melanda itu sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara. Coba rumah saudara berapa banjir? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudara bersih-bersih, membersihkan, bukan hanya sekedar membersihkan, harus dibersihkan. Saudara pernah mengalami rumahnya kebanjiran, pasti lebih tahu, ya kan? Betapa sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Angin badai. Saudara lihat orang kena puting beliung, rumahnya atapnya sudah tebal semua. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya katakan kepada kita semua pagi hari ini, kalau hidup saya dan saudara tidak punya dasar iman kepada Yesus Kristus dan tidak punya dasar juga akan prinsip-prinsip kebenaran firman dalam hidupmu, masa saya berani pastikan ketika sesuatu tidak menyenangkan menyerang dalam hidupmu, menerjang dalam hidupmu, hidupmu akan goyah. Itu sudah pasti. Tetapi beda dengan orang yang hidupnya adalah dasar hidupnya adalah iman kepada Yesus dan prinsip-prinsip kebenaran dia kerjakan dalam hidupnya, maka orang yang demikian saya jamin hidupnya tidak akan mudah digoyahkan. Amin. Hidupnya akan tetap bisa bertahan meskipun di tengah badai yang menerjang kehidupannya. Dia bisa bertahan. Bahkan lebih daripada itu, dia bisa hidup dalam kemenangan. Amin. Karena itu pagi
hari ini Bapak Ibu yang sedang Tuhan, melalui firman Tuhan itu kita kembali diingatkan sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Apa yang kau dengar? Mendengar firman Tuhan jauh lebih penting dibandingkan mendengarkan omongan-omongan yang tidak membangun iman saudara. Dan berapa banyak seringkali kita lebih menaruh telinga kita untuk mendengarkan omongan-omongan yang tidak membangun iman. Pagi hari ini kita belajar melalui firman Tuhan. Ayo, banyak buka telinga. Untuk apa? Dengar firman. Amin, saudara. Orang yang mendengar firman Allah dan tidak melakukan firman, orang yang demikian ini hidupnya tidak akan dapat bertahan. Bahkan Alkitab katakan hancur menghadapi setiap keadaan yang tidak menyenangkan dan badai terjadi dalam kehidupan. Berapa banyak kali kita menjumpai ada orang-orang yang tidak lagi berdasarkan imannya kepada Yesus. Prinsip-prinsip kebenaran sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Orang yang seperti ini sudah alami kehancuran dalam hidupnya, tapi dia tidak mau bertobat-tobat. Banyak tidak mau bertobat. Padahal Tuhan terus memberi kesempatan. Tangan Tuhan selalu terbuka buat orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan itu rindu semua orang itu bertobat dan diselamatkan. Amin. Ini tujuan Tuhan. Kerinduan Tuhan ada semua orang itu diselamatkan. Cuma kita melihat orang sudah hancur hidupnya karena dasarnya tidak benar. Dasarnya bukan kepada iman kepada Yesus, dasarnya bukan kepada prinsip-prinsip firman Allah. Tetapi dia tidak mau bertobat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ketiga, saya katakan orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, pernah mengecap kebaikan Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Dan sebagai orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, jangan sekali-kali engkau meninggalkan Tuhan. Ini jelas Bapak Ibu dalam Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu sangat penting bagi hidup kita, bagi hidup saya dan saudara. Karena itu kalau kita mendengar firman Tuhan, kita harus mendengar firman Tuhan itu dengan seksama. Katakan amin. Dengan seksama. Sebab kalau kita tidak mendengar firman Tuhan dengan seksama, iblis itu akan datang dan mencuri firman itu. Seperti perumpamaan tentang tanah. Ada benih yang dikabur, jatuh di pinggir, tanah di pinggir jalan. Yang menggambarkan orang mendengar firman, tetapi firman itu tidak bisa tumbuh dalam hidupnya. Karena dia tidak mendengarkan dengan seksama. Ada iblis itu seringkali orang katakan bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja ada. Membuat orang apa saudara? Nato, membuat orang apa saudara dengan Tuhan buka WA. Itu bisa saja membuat cara apapun untuk supaya umat Tuhan jangan sampai mendengar firman Allah. Kita perlu hati-hati. Kita tahu bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu membangkitkan iman. Firman Tuhan yang kita dengar itu membuat kiranya kita bertumbuh. Firman Tuhan yang kita dengar itu membuat kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Iblis tahu juga karena ini dan iblis tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Makanya ketika kita datang ke gereja, iblis berusaha membuat anak Tuhan itu datang ke gereja. Ketika mendengar firman Tuhan supaya tidak mendengar dengan seksama. Dengan berbagai macam cara. Tiba-tiba punya bunyi. Tiba-tiba datang ngantuk, ya kan? Apa karena AC-nya dingin? Ya kan? Macam-macam saja, ya? Macam-macam. Tapi saya datang di dalam macam-macam. Tapi sekali saya katakan, kita mestinya sebagai anak Tuhan tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari dalam kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kita belajar untuk mendengarkan perkataan firman Tuhan sesama. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti firman itu. Dan saat kita bisa mengerti firman itu, kita mau belajar untuk melakukannya dalam hidup kita. Katakan amin.
Saat kita melakukan kehidupan kita dan sehari ini, melakukan firman Allah yang kita dengar itu, maka hidup kita tidak akan mudah digoyahkan oleh setiap keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Mungkin keadaan yang tidak menyenangkan, itu tidak akan pernah membuat engkau tergoyahkan. Amin. Kenapa? Karena engkau betul-betul mendengar firman itu dengan sesama, mengerti itu firman dan engkau melakukannya dalam hidupmu. Bapak Ibu yang sedang Tuhan, sekarang saya katakan, badai apapun boleh terjadi, masalah boleh terjadi, persoalan boleh terjadi, tapi ketika hidupmu benar-benar mau mendengar dan melakukan firman dalam hidupmu sehari-hari, engkau akan menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Amin. Engkau akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Ini jadi Tuhan. Dan ini bisa terjadi kalau kita punya dasar. Itulah iman kepada Yesus Kristus dan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang terus kita kerjakan, yang terus kita lakukan di dalam hidup kita. Saya kira percaya, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingat, Tuhan tempatkan kita di Jombang itu tidak salah. Amin. Tuhan tempatkan saudara nanti dimanapun itu Tuhan tidak pernah salah. Ya, kita tidak tahu kan? Saya mau dari Semarang, Tuhan tempatkan di Jombang. Saya tahu Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Amin. Saudara kalau kita terpegang saudara pasangan dari mana? Kok tiba-tiba di sini? Pasti Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Tidak lain adalah supaya saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang terus pegang teguh kebenaran firman Allah. Amin. Dan dengan cara inilah engkau dapat menunjukkan pada orang-orang di sekitar hidupmu bahwa hidupmu adalah milik Kristus. Orang yang sudah menjadi milik Kristus tidak lagi memperlihatkan prinsip-prinsip kebenaran diri sendiri, tapi dia menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang dia baca, yang dia renungkan, yang dia yakini dan dilakukan dalam kehidupannya. Sebab dengan demikian hidupmu akan kokoh dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menjadikan Yesus sebagai kebenaran dalam hidup kita, karena Dia satu-satunya kebenaran yang mampu menyelamatkan hidup saya dan saudara. Haleluya. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkan.
Bila dasar hidup kami adalah iman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar dalam hidup kami. Dasar hidup kami, bila kami selalu mengerjakan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu dalam hidup ini, supaya ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, kami diperhadapkan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, iman kami kepada Engkau tidak digoyahkan. Iman kami semakin kuat, dan kami tetap bisa hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami semua, umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Berkati kami semua yang menyaksikan akan video ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan diberkati Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan sanggup mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami yang kami minta dalam satu nama, nama yang berkuasa, itulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.